Aduh. Asli lur ya. Di pertandingan tadi, aslinya aku siap-siap katanya berkata kasar loh pas nge video review itu. Terus siap ngamuk-ngamuk loh. Tapi keberuntungan masih mengarah ke Manchester United ya. Berkat Amad Diallo. Ini memang luar biasa. Amad sang penyelamat Manchester United batal dihujat. Waduh luar biasa. Luar biasa. Aduh. Gak expect amat iso hat-trick iki. Gowendeng wis gowendeng. Gak salah Manchester United memperpanjang kontrak Amad Diallo. Ini memang berlian di antara tumpukan sampah di Manchester United. Pagi yang cerah teman-teman ya, Jumat yang berbahagia. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Video kali ini khusus didedikasikan atas penampilan yang sangat gemilang dari Amad Diallo. Bagaimana tidak, kalau Amad Diallo tidak mencetak hat-trick, otomatis Manchester United kalah dengan tim papan bawah. Tim juru kunci di Premier League. Sumpah. Aduh. Masih kebayang gol-gol dari Amad Diallo ya, luar biasa memang. Tapi serius teman-teman, di pertandingan tadi menurutku, aduh, jelek sumpah. Kalau lihat permainan dari Manchester United asli jelek. Sangat berbeda jauh ketika para pemain ini tampil melawan Arsenal, tampil melawan Liverpool. Ini bahkan secara gameplay, terutama di babak pertama ya, masih bagus Southampton, asli. Dan itu terbukti ya, selama 90 menit, itu berapa banyak peluang matang yang diciptakan oleh Manchester United. Nggak banyak. Terutama di babak pertama. Hampir selama 45 menit itu, para pemain itu nggak ada yang klinis. Shootnya ngasal semua. Justru gawang Andre Onana yang dibombardir oleh para pemain Southampton. Untungnya masih kebobolan 1 gol dan itu pun gol bunuh diri dari Manuel Ugarte. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan melihat performa dari masing-masing pemain di laga tadi saat melawan Southampton. Dimulai dari Andre Onana. Sekarang terbukti ya teman-teman, setelah penampilan yang bagus dari Altay Bayindir, sepertinya Andre Onana ini benar-benar berbenah. Dia sangat tidak ingin posisinya tergantikan oleh Altay Bayindir. Dia masih tetap ingin menjadi kiper utama di Manchester United. Dan terbukti, terutama di babak pertama tadi ya, ada double save dengan total 5 save dari Andre Onana di babak pertama tadi. Dan aku sudah bilang sebelumnya ya di video preview kalau ada satu pemain dari Southampton yang ingin aku lihat secara performa, yaitu Tyler Debling. Dan terbukti, di babak pertama itu, waduh, luar biasa ya Debling ini ya. Nggak salah kalau Manchester United ngincar pemain ini, masih sangat muda, tapi di dalam kotak penalti bisa sangat kejam dia, sangat klinis. Tendangan-tendangannya, shootnya itu luar biasa menurutku untuk pemain seusianya. Ini kalau Andre Onana lagi off day, asli kebobolan lebih dari 1 gol tadi di babak pertama. Untungnya Andre Onana juga lagi on fire. Pemain lain yang nggak jelas ini. Tapi aku salut sih. Kalau dari sisi kiper tiap pertandingan bisa tampil seperti ini akan justru sangat bagus bagi Manchester United. Jadi antara Andre Onana dan Altay Bayindir sama-sama menunjukkan performa terbaiknya untuk memperebutkan posisi reguler sebagai penjaga gawang di Manchester United. Bagus. Dan kebobolan pun bukan salah Andre Onana. Andre Onana juga sempat menepis pantulan bola dari bahu Manuel Ugarte. Dan itu sebetulnya bukan salah Andre Onana, tapi salah para pemain yang ngelumpuk di satu sisi dan gak ada yang loncat atau apa gitu. Diam aja, heran aku, ada aja kok ulahnya orang-orang ini. Jadi lagi mangan mie, menikmati kemenangan dan hat-trick dari Amad Diallo dengan mie instan mau lho.
Terus selanjutnya di lini pertahanan menurutku sudah cukup bagus, cukup solid. Hanya Leny Yoro yang menurutku masih kurang, dan itu wajar karena keterbatasan jam terbang, karena masih muda juga. Tadi juga sempat kalah sprint dengan pemain Southampton. Beberapa kali menurutku masih ada kesalahan, meskipun nggak terlalu fatal dan masih bisa diantisipasi oleh pemain lain. Selanjutnya di lini tengah dimulai dari wingback kanan ada Amad Diallo yang mengisi posisi tersebut. Pemain ini menjadi man of the match di laga tadi. Bagaimana tidak, dia mencetak hat-trick hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Luar biasa. Sewangar cuk sumpah. Gowendeng, gowendeng, gowendeng. Gendengnya udah pinter lu ya soalnya hat-trick. Dan dari babak pertama menurutku Amad Diallo juga sudah berupaya untuk menciptakan peluang, melakukan shot ke gawang Ramsdale, tapi ya masih belum apa ya, belum maksimal aja di babak pertama. Baru di babak kedua itu benar-benar bagus di menjelang akhir pertandingan, 15 menit akhir itu. Terus untuk wingback kiri Nocer Mazraoui ya seperti biasa konsisten. Satu-satunya pemain yang paling konsisten di Manchester United, Nocer Mazraoui. Konsisten adalah definisi dari Nocer Mazraoui. Kalau untuk dua gelandang tengah, Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo menurutku main jelek di pertandingan tadi. Akhirnya di babak kedua pun langsung diganti oleh Ruben Amorim. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di lini serang, ini gimana ya? Di pertandingan tadi, sumpah, welek cuk lini serangnya cuk. Sumpah, jelek banget lini serangnya. Alejandro Garnacho, waduh, umpan kunci dari Rasmus Højlund masih melenceng. Aduh, kacau. Terus ngesut sendiri juga sama. Rasmus Højlund pun demikian. Bruno Fernandes apa lagi? Aduh, ini kayak apa ya? Aku melihat lini serang ini kayak orang lagi stres gitu loh. Buntu gitu loh. Bener-bener buntu gitu loh. Sampai menit 80 itu kayak buntu gitu. Karena beberapa kali shot yang diarahkan ke gawang Southampton nggak ada yang berbuah gol gitu loh. Sumpah. Itu menit ke 70, 75 itu hancur, wis kudu emosi ya. Pasti semuanya juga merasakan gitu loh. Cuk, maksudnya degradasi yang kok ngene chemistry ini gak ono blas ya. Ngesut wasal kabeh. Wih, cuk, sumpah aku siap ngomong kasar tok pokoknya mau. Uh, Sedangkan untuk pemain-pemain pengganti ya ini karena tujuannya untuk memecah kebuntuan ya sebenarnya, terus menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Akhirnya di babak kedua ya Joshua Zirkzee masuk, terus Christian Eriksen, Harry Maguire, Toby Collier. Kita akhirnya melihat penampilan lagi Toby Collier dan terbukti kita sudah membahas di video preview kalau Ruben Amorim pasti akan kembali memberikan kesempatan kepada pemain muda ini, calon bintang masa depan Manchester United. Secara keseluruhan, para pemain Manchester United di laga tadi jelek menurutku. Hanya Amad Diallo dan Andre Onana yang layak dianggap bagus secara penampilan. Sisanya jelek. Inilah yang selalu terjadi di Manchester United. Fighting spiritnya sangat terlihat, motivasi etos kerjanya sangat terlihat saat melawan tim besar. Chemistry-nya. Sedangkan ketika melawan ini tim juru kunci loh, peringkat 20 loh. Sangat kesulitan. Gak ada chemistry-nya sama sekali. Heran aku. Heran. Heran itu Pak. Aduh. Nah, yang terakhir kita coba lihat secara statistik ya teman-teman. Sebetulnya, kalau Amad nggak main di laga tadi, asli kalah. Asli dipermalukan Manchester United. Karena apa? Karena selama 90 menit, sebetulnya Manchester United itu juga lumayan mendominasi gitu loh. Dari sisi penguasaan bola. Dan itu terbukti 59% secara keseluruhan. Tapi ya gitu. Selama 90 menit, ada 23 shot ke gawang Southampton. Tapi hanya 9 yang on target.
Nah, itu menunjukkan ya shot yang diarahkan itu ngasal gitu loh. Ngasal. Dan beberapa juga diblok oleh lini pertahanan Southampton. Jadi itu menunjukkan bahwa lini serang Manchester United masih seburuk itu. Masih belum klinis. Masih apa ya? Belum mengancam pihak lawan gitu loh. Kalaupun ngesot ngasal masih anjir, ngasal. Ahmad Diallo juga beberapa kali ngesot masih ngasal di awal-awal itu ya. Ya, yang terlalu tinggi lah, yang terlalu nyamping lah. Ya meskipun ada upaya, tapi secara keseluruhan lini serang itu masih belum bagus menurutku. Dan itu terbukti di pertandingan tadi. Terus untuk penyelamatan kiper, nah penyelamatan kiper ini sebanyak 5 ya. Itu pun di babak pertama, karena di babak kedua Tyler Gibling ini ada indikasi cedera, akhirnya digantikan dan praktis ini serang Southampton menjadi tumpul. Andre Onana ngopi di bawah Mister Gawang. Terus untuk yang lain ya pelanggaran lumayan banyak tadi dari sisi Manchester United dan juga Southampton. Secara keseluruhan para pemain Manchester United masih banyak yang perlu dievaluasi karena ini pertandingan yang sangat tidak enak untuk ditonton sejujurnya. Hanya bagus di 15 menit akhir. Kalaupun Amad Diallo tidak mencetak hat-trick, sudah pasti dibahas 1 tahun kekalahan Manchester United atas Southampton. Itu pun gol-gol dari Amad Diallo juga buah dari effortnya yang luar biasa ya. Dari gol pertama, itu dia mencoba melakukan shot dari kaki kiri, tapi diblok oleh pemain Southampton. Lalu ditendang lagi pakai kaki kanan, akhirnya berbuah gol. Terus yang kedua, ini karena assist dari Christian Eriksen. First touch-nya langsung menghantam gawang Ramsdale. Dan yang terakhir, kesalahan dari back Southampton langsung direbut oleh Amad Diallo dengan sangat berani membuahkan gol ketiga, mencetak hat-trick pertama selama dia berkarir sebagai pemain Manchester United. Luar biasa Amad Diallo. Nggak salah memang Manchester United memperpanjang kontrak Amad Diallo. Dia memang benar-benar berlian. Aku masih ketenggengan kalau ingat-ingat Amad Diallo jarang dimainin di era Erik ten Hag ini. Tapi itu nggak penting. Yang penting apa ya? Semoga harapannya. Ini memang secara keseluruhan para pemain tampil jelek, tampil buruk. Tapi aku berharap dengan bagusnya performa dari Amad Diallo ini bisa memotivasi pemain lain untuk bisa tampil ya minimal sebagus Amad Diallo lah. Karena apa ya? Ya masih seburuk itu. Bahkan ini aku baru ingat ini. Anthony di depan gawang tinggal tap in, malah umpan dek kiper jo, umpan dek Ramsdale jo, dia apa melumah ngeleset cuk aja deh buang Anthony, sumpah wes waras cuk Anthony gitu, aduh kacau aku sampai ya Allah Tuhan Gusti kok iso cuk iki wis seret gol sekali ono peluang kok gak ono sing genah kabeh ya Allah. Aduh. Tapi itu semua tertutup dengan kualitas dari Amad Diallo. Selamat Amad Diallo, semoga kamu bisa terus menunjukkan progres dan tampil konsisten di setiap pertandingan. Tetap rendah hati sambil tetap belajar karena Ruben Amorim tentu akan menuntut lebih banyak lagi ketika para pemainnya sudah tampil bagus, sudah mulai konsisten. Karena mau bagaimanapun Manchester United masih jauh dari standar yang seharusnya. Meskipun ini bisa meraih 3 poin, tapi secara performa masih jelek. Nggak ada yang bisa dibanggakan kecuali performa individu dari Amad Diallo dan Andre Onana. Yang ketiga, Matthias de Ligt. Oke, mungkin itu dulu review pertandingan antara Manchester United melawan Southampton di pekan ke-21 Premier League. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kalau teman-teman mau menghujat pemain lain juga silahkan tulis saja di kolom komentar. Tapi ingat,
jangan menghujat Amad Diallo. Dia adalah berlian. Amad sang penyelamat Manchester United batal dihujat. Itu judul hari ini. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.